Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar, ya, lanjutan dari setelah pelajaran limit, kita langsung masuk turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi aljabar ini, ya, ada aturan umumnya ya untuk fungsi aljabar. Yang pertama, jika nanti ya, jika dalam menampak di sini ada efek sama dengan K dengan K itu konstanta, maka turunannya itu kita lambangkan dengan F aksen ya, X aksen X sama dengan 0 ya. Begitu juga jika nanti yang kedua, jika ada efek sama dengan AX ya, dengan A sebagai konstanta, maka si efek tersebut atau turunan turun dari efek adalah A. Nah, lihat ya. Kemudian nanti jika ada lagi efek sama dengan X pangkat N, maka turunan dari fx itu adalah N ya, pangkatnya diturunkan dikali dengan X pangkat N kurang 1. Oke, pangkatnya juga dikurangkan 1 dengan N bilangan rasional. Oke, yang keempat, jika ada fx sama dengan K dikali Gx dengan konstanta, dengan K sebagai konstanta ya, maka turunan dari si fx itu adalah K dikali turunan dari Gx. Nah, begitu juga yang kelima. Jika nanti ada efek sama dengan Ux pangkat N, ya, maka turunannya itu sama dengan fx, ya, turunan fx sama dengan N, ya, N dikali Ux pangkat N ini kurang satu ya, ini kurang satu nih. Ini sebenarnya harus dikurang satu ya. Ini pangkatnya ini harus kurang satu dulu. Kurang satu, ya. Kemudian dikali dengan turunan dari si UX ya, turunan dari UX. Dengan N, oke, dengan N bilangan rasional, dengan N bilangan rasional. Oke, yang keenam, jika nanti terdapat sifat efek sama dengan UX ditambah atau dikurang VX, maka turun dari si PX itu adalah U aksen X ditambah atau dikurang dengan turunan dari VX ya, turunan dari VX atau VX aksen. Nah, itu yang untuk tambah atau kurang. Yang ketujuh, nah, jika ada efek sama dengan UX dikali dengan VX, maka turunan dari FX atau F aksen adalah U aksen X dikali dengan V aksen X, U aksen X dikali dengan VX ditambah dengan UX dikali dengan V aksen. Yang terakhir, aturannya adalah jika ada fx ya, fx sama dengan ux per vx dengan syarat ya si px-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka turunannya si fx atau f aksennya adalah u aksen x ya dikali dengan vx dikurang dengan ux ya, ux dikali v aksen x per v aksen vx kuadrat ya, vx kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh. Oke. Nah, di situ ada contoh. Contoh yang pertama adalah turunan pertama dari fx adalah fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 3. Caranya ya, cara paling simpelnya itu lihat dari sini. Ada fx ya, fx sama dengan ya, fx sama dengan 3x, sorry, 3x kuadrat pangkat 3 ya dikurang 4 ya, 4x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, yang ini langsung kalau f aksennya apa gitu ya. F aksennya apa? Nah, turunkan aja ini 3 ya, pangkat 3 dikali dengan x, pangkatnya kita kurangkan 1 jadi 2 ya. Dikurang dengan 4 dikali dengan pangkatnya si x kuadrat yaitu apa 2 dikali dengan X. Pangkatnya kurangkan 1. Ya. 2 dikurang 1 ya 1. Nah, ini bagaimana Pak? Nah, kalau ini kan tidak memiliki variabel X, jadi kita anggap sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita kalikan, maka Fx aksen adalah, ya, ini 9x kuadrat dikurang, ya, berapa ini? 8x ditambah 0, tetap juga 9x kuadrat dikurang 8x. Apa jawaban di sini? Iya, jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, jawaban paling tepat adalah A. 9x kuadrat dikurang 8x. Oke, sudah jelas ya. Nah, oke, lanjut saja kita ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 juga seperti itu, ya.
ada fx ya, yang jika fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 2 pangkat 4, maka efek aksen artinya turunan ya. Aturan turunannya adalah sama dengan bagaimana? Nah, di sini kita lihat ada fx ya, fx, fx sama dengan ya 5x pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4. Nah, kita misalkan aja, misalkan di sini adalah U, ya. U-nya siapa? Yaitu 5x kuadrat ditambah dengan 2. Maka turunannya itu apa? Nah, kita lihat turunan dari U. Turunan dari U itu adalah 5 dikali dengan pangkatnya ini, ya. 2 dikali dengan X. Pangkat berapa jadinya ini? 2 kurang 1, ya. Ditambah, 2 kurang 1 tetap 1 ya. Ditambah dengan siapa? Ini ada variabel X, nggak ada, berarti ditangkap 0. Sehingga turunannya itu sama dengan apa? Ya, 10X. Sudah? Nah, bagaimana dengan ini, Pak? Ya, tadi kan fx aksen itu apa rumusnya? Ya, itu rumusnya adalah ya Oh, ya, U pangkat berapa jadinya nih? Oh, sorry, ini jangan dulu. Kita buat dulu jadi fx ya. Fx sama dengan U pangkat 4. U pangkat 4 itu bagaimana? 4 ya, dikali dengan U ya, pangkatnya kurang 1. Jadi 4 kurang 1, 3 kan? Dikali dengan U aksennya. Nah, U aksennya. Nah, jadi 4 dikali dengan U tadi apa, nak? U-nya adalah 5x kuadrat ditambah dengan 2. Pangkat berapa? Pangkat 3 ya, dikali U aksen. U aksen berapa? 10x. Jadi hasilnya inilah 4 dikali 10x adalah 40x. Dikali dengan 5x kuadrat ditambah dengan 2 pangkat 3. Nah, mana jawaban yang paling tepat di sini adalah yang mana nih? Iya, yang paling tepat jawabannya adalah B. Ya, yang paling tepat jawaban ini adalah B. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Kita lanjutkan kembali ke contoh soal nomor 3. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, di sini turunan pertama dari Y sama dengan 2x tambah 1 pangkat 2. Ya, dikali dengan X kurang 3. Nah, di sini kita bentuk. Ada bentuknya U dan ada bentuknya V. Ya, ada bentuknya U, ada bentuknya V. Masing-masing kita misalkan ya. Misalkan di sini, ya, misalkan di sini U-nya sama dengan 2x tambah 1 pangkat 2. Nah, turunan ini bagaimana ini? UX aksen adalah ya, 2-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian kita kalikan 2x tambah 1 ya. Pangkatnya kita kurangkan 2 kurang 1 yaitu 1. Nggak usah dibuat ya. Kemudian dikalikan dengan siapa? Turunan dari 2x ini apa? 2x tambah 1 yaitu 2 ya. Sehingga U aksennya sama dengan 2 kali 2 berapa ini? 4 ya, dikali dengan 2x tambah 1. Atau boleh juga langsung digabungkan ya. Digabungkan menjadi 8x ditambah 4. Itu yang pertama. Sekarang kita lanjut ke si V-nya. V-nya berapa? V-nya adalah X dikurang 3. Ya. X dikurang 3. Nah, V aksennya bagaimana? V aksennya adalah turunan dari X kurang 3 yaitu 1. Jadi bagaimana rumus turunan dari si Y? Turunan pertama dari Y. Apa rumusnya tadi? Yaitu U aksen. Ya. U aksen V. Nah, ditambah dengan U dikali V aksen, ya, V aksen. Oke, sekarang kita masukkan aja langsung rumusnya. U aksen berapa? Yaitu 8x tambah 4. 8x tambah, sorry ya, tambah 4. Dan berapa V-nya? V-nya adalah X dikurang 3. Oke, kemudian ditambah dengan berapa? U aksennya. U aksennya adalah U-nya adalah 2x tambah 1 dikuadratkan. Dikali dengan V. V aksen berapa? 1. Sehingga hasilnya menjadi 8
X tambah 4 ya, dikali dengan X dikurang 3 ditambah dengan 2X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan kembali. Bagaimana menyederhanakannya? Ya, coba kita pecah. Kita keluarkan ini angka 4-nya menjadi 2X tambah 1 ya. 2X tambah 1 dikali dengan X dikurang 3 ya. Kita faktorkan kembali 8X tambah 4 ini ya. Keluarkan angka 4 ya. Ditambah dengan ini bisa menjadi 2X tambah 1 oke, dikali dengan 2X tambah 1. Oke, kita lihat. Ada yang sama di situ? Ada. Ya, ini 2X ya. Tambah 1 dan 2X tambah 1. Oke, yang samanya kita keluarkan. Tinggal bagaimana? 2X tambah 1. Sisanya apa? Sisanya itu 4 dikali X kurang 3. Ditambah dengan, bagaimana ini? 2X tambah 1. Oke, ya. Kemudian menjadi hasilnya adalah 2X tambah 1 dikali, ini kali ke dalam, 4X ya, dikurang 12 ditambah 2X ditambah 1. Maka hasilnya menjadi 2X ya, tambah 1 dikali dengan berapa ini? 6X ditambah 2X yaitu 6X ya. Kemudian min 12 ditambah 1 yaitu min 11. Oke. Demikianlah jawabannya ini ya. Dan terakhir jawabannya 2X tambah 1 dikali dengan ya 6X kurang 11. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut contoh kita. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Ya, bentuk U per V juga. Ini bentuk baginya. Nah, di sini kita misalkan yang ini sama dengan U. Maaf ya, batuk. Kemudian V-nya adalah X tambah 2. Nah, di sini kita buat ya. Misalkan tadi adalah U-nya sama dengan 2X dikurang 3. Maka bagaimana? U-nya itu menjadi ya, U-nya menjadi turunan dari U-nya ini apa? Yaitu di sini dulu aja deh, biar lebih cantik. U aksennya adalah 2. Ya. Kemudian tadi ada V. V-nya adalah X tambah 2. Turunannya ini adalah 1. Ingat ya, variabel X-nya saja. Ini juga kan ada variabel X-nya. Ini ada variabel X yang dianggap 0. Nah, jadi Y aksen bagaimana? Rumus Y aksen apa rumusnya? Yaitu U aksen V dikurang dengan U dikali dengan V aksen per V kuadrat. Nah, coba di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini. U aksennya berapa? U aksennya adalah 2. V-nya berapa? Ya, V di sini adalah X tambah 2. Dikurang U-nya adalah 2X kurang 3. Dikali V aksen ya, ini V aksen ini. V aksennya adalah 1. Per V-nya berapa? Yaitu X tambah 2 dikuadratkan. Nah, hasilnya bagaimana ini? 2 dikali X, 2X. 2 kali 2, 4. Kurang, ini hasilnya 1 ya, 2X kurang 3 juga ya. 2X dikurang 3. Oke, per X tambah 2 kuadrat. Nah, di hasilnya berapa ini? 2X ditambah 4 dikurang 2X ya. Dikurang jadi tambah 3 per X tambah 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah ini habis 4 tambah 3 7 per X tambah 2 kuadrat.
Oke, selanjutnya kita contoh terakhir ya, contoh terakhir dari pertemuan kita hari ini. Nah, di sini ada fx ya. Fx adalah akar pangkat 4 dari 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, di sini kita misalkan dulu. Apa yang dimisalkan? Dimisalkan U itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, sehingga fx kita menjadi ya, efek kita itu menjadi apa? Oh, sorry dulu. Kita turunkan dulu kita buat dulu turunan U-nya. Turunan U ini apa? Yaitu turunkan aja 2 dikalikan pangkatnya ini 2 ya. X-nya kurangkan 1. Jadi 2 kurang 1 adalah pangkatnya maksud saya, pangkatnya kurangkan 1. 2 kurang 1 1 ditambah 2. Dari sini dikalikan 1 pangkatnya. Kemudian X-nya pangkat berapa? Kurangkan 1. 1 kurang 1, 0. Jadi X pangkat 0 sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian U aksennya menjadi bagaimana? 4X ditambah dengan 2. Oke. Kemudian, nah setelah itu kita buat jadi fx ini menjadi bagaimana? Fx menjadi akar pangkat 4 dari U. Nah, sekarang lihat lagi nakku. Ini kan setara dengan U pangkat 1/4. Jadi kalau turunan ini berapa? Turunan dari fx-nya. Turunan dari fx-nya adalah ya, turunan fx-nya adalah 1/4 ya dikali dengan U. U 1/4 dikurang 1 dikali dengan U aksen. Nah, ayo ini jadi berapa? 1/4 U pangkat ini berapa ini? 1/4 dikurang 1 ini kan sama dengan 1/4 dikurang 4/4 ya, yaitu 1/4 dikurang 4/4 ini setara ya, sama ya. Nah, dikali U pangkat U aksen, sorry. U aksen. Jadi hasilnya 1/4 dikali U pangkat min 3/4 U aksen. Kita lanjutkan ya. Maka efek aksen sama dengan berapa ini? 1/4 dikali dengan U aksen per ya. Ini U aksen. Jadi beda banget tulisan angka 1 ya. U aksen. Oke. U aksen per U pangkat 3/4. Atau bisa juga dibuat 1 atau U aksen per 4 dikali akar pangkat 4 dari U pangkat 3. Ya, ini menjadi bagaimana? Tinggal gantikan aja. U aksennya berapa? U aksen tadi adalah 4X ditambah 2. Ini ya. Kemudian akar pangkat 4 dari U pangkat U-nya tadi berapa ini? U-nya adalah 2X kuadrat ditambah 2X kurang 1 pangkat 3. Nah, ini juga boleh disederhanakan. Kita faktorkan, kita keluar angka 2 menjadi 2X tambah 1 per 4 dikali dengan akar pangkat 4 dari 2X kuadrat ditambah 2X kurang 1 pangkat 3. Nah, ini sederhananya tinggal 2. Sehingga jawaban kita menjadi ya 2X ditambah 1 per 2 dikali akar pangkat 4 dari 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 pangkat 3. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini mengenai materi kita yang pertama, fungsi aljabar. Jika kamu suka, bisa like dan sebarkan kepada teman-teman yang lain. Oke, selamat bertemu kembali.